bahwa Muhammad Al-Mahdi lah nanti ini yang menjadi tolak ukur setiap kehidupan manusia ini. Berada kunci dari semua kunci setiap kehidupan. Kita mau tanya alam semesta itu seperti apa, rahasia wahyunya Allah itu seperti apa, itu ada di dalam kuncinya pembahasan Al-Mahdi nanti. Itulah yang kemudian yang menjadi ucapan-ucapan kita pernah bahas sebelumnya, bahwa pertama kali khutbahnya Imam Mahdi di Ka'bah 9 Muharram hari Jumat itu adalah ana yang paling dekat dengan Rasul. Ana yang paling dekat di antara seluruh anbiya. Aku adalah imam yang paling dekat dengan imam yang selanjutnya. Aku adalah manusia yang tidak pernah engkau temui dalam kehidupanmu sehari-hari saat ini. Ana yang mengawali. Aku yang paling dekat dengan Isa. Aku yang dekat dengan setiap agama Nabi Ibrahim. Sehingga akhirnya Muhammad Al-Mahdi adalah pencetus juga sekaligus pembawa sukses dari agama Islam. Karena tidak mungkin kita hidup la ya'rifu imam zamani. Ada doanya doa zamanul ghibah namanya. Doa ini harus kita baca di Mafatihul Jinan. Ada doanya namanya doa zamanul ghibah yang diriwayatkan dari Imam Hasan Askari juga Imam Bagir, bahwa awal teks dari doa ini adalah kalau kita baca satu kalimat utamanya ini, kurang lebih 3-4 kalimat utama dari doa ini yang kemudian menunjukkan semua yang dibutuhkan oleh manusia. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arifni nafsak, fa in lam tu'arifni nafsak lam a'rif rasulak. Allahumma arifni rasulak, fa in lam tu'arifni rasulak lam a'rif hujjatak. Allahumma arifni hujjatak, fa in lam tu'arifni hujjatak dalaltu an dini. Nah, ini gimana cara bacanya? Bagaimana cara kita memaksudi dalam doa ini? Kalau kita balik akan jauh lebih mudah. Ya Allah, Allahumma arifni nafsak. Berikanlah kami ini pengetahuan tentang nafsu Tuhan, tentang jiwanya Tuhan, tentang zatnya Tuhan. Allahumma arifni nafsak, fa in lam tu'arifni nafsak lam a'rif rasulullah. Kalau aku tidak mengetahui tentang bagaimana Tuhan ini seperti apa Tuhan itu, lam a'rif rasulullah, maka aku tidak mengetahui siapa Rasulmu. Allahumma arifni rasulullah, ya Allah berikanlah kami pengetahuan tentang Rasulmu. Kalau kami tidak mengetahui lam tu'arifni rasulullah lam a'rif hujjatak, maka kita tidak tahu siapa hujjahmu di muka bumi. Allahumma arifni hujjatak, fa in lam tu'arifni hujjatak dalaltu an dini. Kalau kita tidak tahu Rasulmu, kita tidak tahu hujahmu siapa, maka sesat agama kita ini. Tidak kita tahu kita bagaimana cara beragama, untuk apa beragama, kalau kita tidak tahu hujahnya, tidak tahu Rasulnya, dan juga tidak tahu Tuhannya. Kita harus mengetahui siapa hujah kita yang pertama. Karena man mata la ya'rifu imam zamani mata maitatan jahiliyah. Dan ini bahaya sekali. Dan ini yang dipegang oleh ekstremis-ekstremis Ibnu Taimiyah. Bagaimana mereka sangat takut untuk tidak memiliki imam besar. Akhirnya imam besar dibuat. Padahal imam besar sudah ada satu. Imam kita yang hujjatullah fi ardih itu sudah ada. Kenapa masih dibuat-buat? Kenapa kok tidak tahu imam di zamannya? Man mata, yang mengetahui ya'rifu imam zaman, mengetahui dia mata hubbi ala Muhammad, mata maghfurah. Barang siapa yang mengetahui siapa imamnya, meninggal dalam keadaan mengetahui siapa hujahnya, siapa Rasulnya, siapa Tuhannya, maka meninggal maghfurah. Dan ini yang kita inginkan. Ini amalan makbul. Artinya apa? Ada korelasi antara setiap amal makbul, mengetahui hujahnya kita siapa, berdoa kita itu akhirnya nggak putus sampai ke arsy-Nya Allah. Tahbisud doa, Allahumma fil yadunuballati tahbisud doa, juga dalam artian kita masih belum mengetahui apa fungsi doa.
Bagaimana cara kita berdoa? Adab-adab berdoa, untuk siapa kita berdoa, bagaimana kita berdoa, dan selanjutnya. Sehingga putus amalan kita. Kita kadang tidak fokus dalam berdoa, kita tidak fokus dalam sholat, tidak fokus dalam seluruh ibadah kita. Kalau kemarin ditanya, mau ziarah makbulah ya? Belum tentu. Kita cuma ziarah apa makbulah? Bisa jadi ketika makbul ini, kalau kita baca ke masyhad di Imam Ridha alaihi salam, itu ada satu ziarah. Sebelum ziarah itu kita baca bacaan utama, Allahumma tahhirni, ya Allah sucikanlah hamba untuk mencapai kepada satu agama ini yang suci, la yamassuhu illal mutahharun, karena tidak ada yang menyentuh agama ini, Al-Quran ini, manusia-manusia yang suci ini, kecuali orang-orang yang ingin bersuci. Yang kita pernah bahas sebelumnya, bagaimana tazkiyatun nafs, contoh orang-orang yang harus tazkiyah. Sehingga kalau kita akhirnya meminta doa makbul, sholat kita makbul, ziarah makbul, haji, umrah, puasa, sedekah, zakat, seluruh yang kita lakukan ini makbul, maka Anda harus siap dengan yang namanya pensucian. Suci ini bisa macam-macam. Bisa kita disucikan, dibersihkan seluruh amalan doa, dosa-dosa kita ini dibersihkan dengan apa? Dengan ujian yang lebih berat. Karena liyabluwakum, untuk kita cari ahsanu amala, agar kalian melakukan kualitas yang luar biasa baik, maka harus melewati ujian, step. Level 1 kita seperti ini, ujian yang kedua, hidup ini ujian, semuanya capek. Karena apa? Karena Allah ingin ahsanu amala di antara kalian ini. Diuji di sini kuat gak? Diuji di pasangan kuat atau tidak? Diuji di rezeki, diuji di keluarga, diuji di setiap pekerjaan. Ujian, selesai semuanya makbul, meninggal kita. Artinya untuk mencapai makbul, untuk mencapai sebuah hal yang kita inginkan, harus kita melewati al-ma'ad. Itulah tauhidullah yang pertama tadi, usuluddin, bahwa kita harus mengesahkan Tuhan. Begitu juga dalam proses kita untuk tazkiyah nafs. Kadang-kadang Tuhan kita masih tidak satu. Tuhan kita ini masih banyak. Kita menuhankan banyak hal. Tidak hanya Allah yang kita tuhankan, nafsu kita tuhankan, uang kita tuhankan, manusia-manusia yang kita anggap suci kita tuhankan, dan ini berbahaya sekali. Ada yang sampai menuhankan Imam Ali. Pengkultusan-kultus yang begitu ekstrim itu terjadi. Kadang Tuhan kita masih belum satu, itu tauhidullah. Allahumma arifni nafsak. Bagaimana cara kita mengetahui mengetahui jiwanya Allah, zatnya Allah, melewati nubuwah. Untuk melewati tauhidullah lebih mudahnya. Jadi luar biasa, subhanallah, agama ini kita bisa induktif, bisa dari atas, bisa dari bawah. Kita bisa mengetahui dari tauhidullah dulu, belajar tentang bagaimana keesaan Allah, bagaimana tentang kita hanya kepada Allah kita sembah. Dan inilah mengapa pentingnya setiap kajian. Jadi kalau kita sering, salah satunya ciri-cirinya Shimir kemarin itu adalah dia tidak jarang ngaji. Bukan tidak ngaji. Nah, ngajinya ini maksudnya apa? Kajian juga kita harus datang-datangi. Untuk kita mengecas diri kita ini, untuk kita mengetahui, untuk kita diskusi secara lebih dalam. Itulah yang namanya ngaji. Kalau ngaji di dalam Al-Quran, iya penting, bagus. Tidak tahu artinya untuk apa baca Quran. Harus kita tahu artinya. Harus kita dalami maksud dari apa yang ingin disampaikan oleh Allah. Ada kode-kode, ada password yang disampaikan oleh Allah ini. Tidak hanya di dalam tafsir itu kita. Jadi ada 3 metode tafsir, ikhwan akhwat. Yang pertama, kita mengetahui betul ayatnya ini jelas, literasinya sudah jelas, diterjemahkan ke bahasa Indonesia sudah jelas. Seperti apa contohnya? Jangan makan yang haram, babi, terus kemudian memabukkan, hal-hal yang itu hal yang haram. Dari teks saja kita sudah tahu, dan ini bagus untuk kita. Ada yang ayat bil ayat. Ayat 1 dijelaskan dengan ayat yang selanjutnya. Ada yang terakhir adalah ayat bil hadis. Dari hadis kemudian dijelaskan. Contohnya apa? Wudu. Kita berwudu
Bagaimana di dalam dijelaskan di dalam ayat Al-Quran. Nah, tapi kemudian ada niatnya, ada maksudnya. Dari Ahlul Bait lah yang menjaga dari ajaran agama Rasulullah ini, penjagaan kesempurnaan dari 10 misinya Rasulullah. Nah, ini akan kita bahas insyaallah sebentar. Jadi masih mukadimah dari tadi. Sampai kita mengetahui 10 misinya Rasulullah ini, kita harus tahu betul bagaimana Rasulullah ini ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana Muhammad ibn Abdullah itu sebagai person maupun sebagai identitas adalah nabi yang paling baik di antara semua nabi, khairul anbiya wal mursalin, dan begitu juga siapa? Umatnya. Bayangkan setiap nabi terdahulu tidak pernah dikasih bonus, namanya satu saja kita sebutkan, Lailatul Qadar. Umat-umatnya Nabi Musa, Nabi Nuh alaihissalam 3000 tahun, hidupnya 2000 tahun, dipanjangkan memang oleh Allah umurnya. Fisiknya besar-besar, tinggi-tinggi. Nabi Adam dalam riwayat 4800 tahun. Tapi kok umatnya Nabi Muhammad maksimal 100 tuh bonus, 80 lah. Malah 63 Rasulullah. Kenapa kok sebegitu yang singkat? Salah kalau kita lihat keistimewaan dari nabi yang paling istimewa adalah salah satu saja kita sebutkan, Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini 83 tahun. Kita berislam, kita beribadah pernah kurang lebih 5 tahun saja ke belakang mengikuti terus Lailatul Qadar, dikali 83 sudah hampir 400 tahun umur kita ini dalam beribadah kepada Allah. Tapi begitu juga dosa juga sama. Ada beberapa dosa yang tidak suci-suci sehingga kita harus memiliki amal ibadah yang sampai ratusan tahun. Ada dosa yang kita lakukan, berdosa kita kalau kita tidak melakukan kafarah misalnya. Ada berapa kafarah kita yang tidak kita qadha, sholat-sholat yang tidak kita laksanakan, hajat-hajat dari orang-orang di sebelah kita yang masih belum dituntaskan. Itu juga berdosa kita. Jadi amal ibadah dari umatnya Nabi Muhammad ini luar biasa, diganjar ratusan tahun para nabi-nabi Allah. Karena apa? Karena kita sudah melewati 123.999 nabi tanpa kita sadari. Kita tiba-tiba dilahirkan. Nikmat kita ini ada di dalam umatnya Nabi Muhammad dan sudah sampai kepada Muhammad fil akhir. Muhammad di akhir. Jadi kalau kita melihat identitas setiap imam, setiap Nabi Allah adalah identitas yang Muhammadi. Kalau kita ditanya identitas kita ini siapa? Hadi. Oh, kasih KTP, kartu identitas kita. Bukan, itu bukan identitas, itu adalah person. Bahwa setiap kita ini memiliki person namanya sesuai KTP. Tapi identitas kita ini apa sih? Fungsi dari kita ini apa? Lebih simpelnya kalau kita ibaratkan contohnya jabatan. Ada presiden. Presidennya sudah banyak ganti-ganti personnya. Tapi identitas jabatan sebagai presiden tetap harus sama. Bupati, lurah, camat. Kalau kita lihat itulah identitas mereka sebagai pemangku jabatan contohnya. Untuk Nabi Muhammad identitasnya ada di setiap 123.999 nabi. Begitu juga imam yang merupakan wakil dari ajaran atau kesempurnaan, juga bloodlines atau turunan darah dari Rasulullah yang menjaga agama ini. Sehingga secara identitas maupun secara person Muhammad Al-Mahdi memang mewakili seluruh ajaran agama ini. Karena apa? Karena di dalam dirinya masih ada sulbi Muhammad. Itulah identitas. Namun siapa kira-kira kalau ditanya identitas kita ini apa? Siapa? Nah, di dalam ziarah Asyura, kalau kita baca setiap hari ziarah Asyura, kita baca di setiap amalan-amalan kita ini, setiap Asyura, setiap Arba'in, ditaruh di awal tahun untuk apa? Untuk kita menangis, untuk kita mempersiapkan selama setahun penuh nanti ini kita harus diawali dengan tangisan.
dan juga diakhiri dengan tangisan. Ajaran agama ini, madhab Ahlul Bait ini adalah ajaran yang menganjurkan kita untuk sering-sering banyak-banyak menangis. Agar apa? Sehingga tangisan tadi ini membuat hati kita ini mulai lembut. Kita mengetahui ya dalam ajaran agama ini harus disentuh dengan la yamassuhu illal mutahharun, dan mencapai kesucian kita dengan menangis salah satunya. Untuk kita mengetahui identitas kita ini ada di dalam ziarah-ziarah kita, di dalam ajaran, di dalam ceramah-ceramah setiap Asyura, Arba'in. Kalau kita lihat, Allahumma tsabbit aqdamana ala hubbil Husain. Ya Allah, tetapkan hati kita ini agar terus mencintai Al-Husain, agar terus mencintai keluarga Nabi. Nah, dan kita pernah bahas sebelumnya, cinta itu ada dua. Kalau di dalam Al-Quran ada mahabbah, ada mawaddah. Allahumma tsabbit aqdamana ala hubbil Husain. Yang selama ini kita lakukan ini, sampai sekarang ini belum mawaddah. Kita masih mahabbah. Apa maksud cinta mahabbah? Quran terjemahan Depak kalau kita baca, mahabbah itu hanya cinta ungkapan. Tapi mawaddah, cinta amaliyah. Harus dibuktikan, proven, bukti bahwa kita benar-benar cinta. Siapa yang paling mawaddah dari Al-Husain? Dari setiap sahabat-sahabat Rasulullah tidak lain ketika mereka 72 manusia yang ikut di dalam Karbala. Pure mawaddah, suci mawaddah. Ya Husain, ketika disuruh oleh Al-Husain untuk pulang perang, ya Husain, andai ditetapkan untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk mati ratusan kali, ribuan kali, maka kami akan tetap memilih mati bersamamu. Itu yang disebutkan dari sahabat-sahabat keluarga Al-Husain. Ha huwa mawaddah, kecintaan yang merupakan amaliyah. Allahumma tsabbit aqdamana ala mawaddatil Husain. Gak bisa. Mawaddah untuk kita harus makbulah tadi. Karena kapasitas kita kalau kita masih utarakan, ada satu sahabat, ada satu orang dari zaman Iran, revolusi Islam Iran, ketika nanya kepada Imam Khomeini, wahai Imam, apakah engkau Syiah? Kau ini madhabnya Syiah. Ada satu jurnalis yang, sebentar saya potong, saya bukan bermadhab Syiah, saya hanya pecinta Ahlul Bait. Saya hanya mencintai faqat hubbil ali Muhammad. Hub yang diutarakan oleh Imam Khomeini, zuhudnya manusia bisa membuat akhirnya sampai diri kita ini siapa kalau bukan karena gara-gara pasca revolusi. Sudah kita mengenal Ahlul Bait sebelum revolusi. Jasa terbesar abad ini dari Imam Khomeini adalah mengenalkan Ahlul Bait, membuka Ahlul Bait global. Revolusi Islam Iran itu bukan hanya Hijaz, wilayah-wilayah Arab, tidak. Akhirnya kemudian ada efek domino ke setiap negara, dan akhirnya ustadz-ustadz kita akhirnya kemudian belajar mengenai revolusi ini, siapa di belakang ini, dan ketika ditanya bibit atau pencetus revolusi tadi ini sudah Syiah belum. Nah, kita siapa kok tiba-tiba ngaku Syiah? Imam Khomeini masih mengucapkan faqat hub. Aku cuma mencintai Ahlul Bait. Level pecinta, nah kita ya jauh. Sudah mukmin, sudah seluruh membekas di antara diri kita semua ini karena jasanya satu orang. Dari Imam Khomeini itu kita belajar. Guru-guru kita semuanya bernisbah pada satu manusia, Imam Khomeini. Dan ketika ditanya sudah siapa? Cuma cinta. Nah, untuk kita kemudian minta setiap hari agar kita tidak goyah. Sudah pernah kita minta mati? Belum pernah. Minta mati hari ini ya Allah, bangun tidur subuh, doanya kita minta mati. Bagaimana cara kita minta mati? Masih takut. Padahal kata Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang terjepit
Setiap hari ketika melakukan kebaikan dia dihisab, dan ketika melakukan dosa disiksa. Setiap hari kita melakukan kebaikan saja dihisab kan? Dihisab. Semua yang dilakukan kita satu demi satu detik dipertanyakan nanti oleh Allah. Bagaimana Anda menjaga tubuh, bagaimana Anda menjaga diri dari maksiat dan lain sebagainya, dipertanyakan detail. Sampai dalam biji sawi. Kalau yang hidroponik Buddha tahu, sekecilnya biji bayam, lebih kecil lagi biji itu. Untuk kita lihat ini sekecil itu dipertanyakan. Itulah kenapa kadang kita harus mensyukuri bahwa pengadilannya Allah jauh lebih rahmat, lebih rahim daripada justifikasi manusia. Gimana? Kadang kita melakukan kebaikan selama umur kita ini, seluruhnya tiba-tiba karena kita melakukan satu kesalahan kecil habis semuanya di mata manusia, tapi tidak di kalkulatornya Allah. Setiap satu demi satu akan diperhitungkan, baik buruknya nanti akan ditimbang. Itulah kenapa akhirnya di dalam surat An-Naba, ya laitani kuntu turaba. Turaba ini maksudnya banyak. Bagaimana setiap tanah yang kemudian dihisab itu ada amalannya masing-masing. Mithqala dzarratin khairan yarah, syarran yarah. Zarrah itu akan diperhitungkan. Baru kemudian kita sekarang melihat apa sebenarnya misi dari Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena apa? Karena sebelumnya nggak ada yang berakhlak berarti. Atau sudah berakhlak tapi tidak sempurna. Apa kata Allah Subhanahu wa taala sebelumnya di dalam surat Al-An'am 151 152, surat ke-6. Kita diskusikan sedikit bagaimana ayat ini diturunkan, ada asbabun nuzulnya. Jadi ada satu As'ad bin Zurarah namanya, salah satu dari Bani Khazraj yang sudah ratusan tahun, dalam riwayat lebih dari 100 tahun itu bertikai dengan Aus. Jadi ada satu bangsa Aus dan Khazraj kalau kita lihat. Dan inilah yang akhirnya disatukan oleh Rasulullah. Ratusan tahun bertikai dua kabilah ini. Panglima besarnya pemimpin kaum Khazraj yaitu namanya As'ad bin Zurarah. Sebelum dia akhirnya kemudian minta fatwa bagaimana cara menyelesaikan kabilah ini ke Mekah. Jadi disebutkan di dalam suku Khazraj ada satu orang yang luar biasa saat itu. Ini asbabun nuzulnya disebutkan. Ada satu orang luar biasa, dia Al-Amin, dia pemersatu umat, dia luar biasa, dia ada di Ka'bah, ada di Mekah. Pergilah ke sana kau wahai As'ad. Akhirnya kemudian As'ad ini sambil tawaf melihat Ka'bah, kemudian tawaf karena saat itu tawaf sudah ada, tapi masih dengan joget, masih dengan ajaran-ajaran jahiliyah. Tawaf mereka. Nah, ketika ada satu lagi yang memberitahukan, wahai As'ad, jangan engkau sampai ketemu yang namanya Muhammad ini karena mulut-mulutnya adalah sihir. Engkau ini bisa tersihir nanti sama Muhammad ini. As'ad masih ditawafi dia dengan kebingungan sampai tiba-tiba ada satu manusia yang bercahaya. Kemudian saat itu masih zaman jahiliyah, belum ada assalamualaikum. Jadi ucapannya itu adalah an'am sobahan, nikmat pagi, selamat pagi maksud. An'am sobahan ucapkan oleh As'ad ini. Namun dibalas oleh Rasulullah salamun alaikum, sebuah ucapan yang mencengangkan diri. Salamun alaikum, apakah engkau dari Khazraj? Dia langsung tahu, langsung semuanya dijawab. Baru kemudian turunlah ayat surat Al-An'am 151 152. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Jadi disebutkan 10 hal penting
yang kemudian membuka As'ad bin Zurarah ini, kemudian kembali kepada umatnya dan menyampaikan 10 hal tadi ini, yang 10-10-nya ini merupakan satu hal korelasi penting sampai abad kita ini, sampai kita hidup sampai saat ini, dan juga yang terjadi dalam permasalahan As'ad di dalam Aus dan Khazraj selama ratusan tahun. Ala tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, misi Rasulullah adalah jangan engkau syirik, Tuhanmu hanya satu. Nah, ini kemudian dijelaskan detail, tapi kita membaca 2 ayat ini insya Allah untuk pengikut Muhammad, ini untuk As'ad aja. Nanti As'ad nanti bertanya lagi kepada Rasulullah, seperti apa la tusyriku bihi syai'an, bagaimana cara kita mengetahui tauhidullah. Yang pertama, ala tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, katanya Rasulullah, wahai As'ad, ala tusyriku. Jadi ini langsung diturunkan oleh ayat Al-Quran dan disampaikan ayat oleh Rasulullah. Ala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Karena engkau dengan orang tuamu bermasalah, dengan orang tuanya Aus juga bermasalah. Ada permasalahan di dalam anak dengan orang tuanya. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah engkau bunuh anak-anak kalian karena kalian takut rezeki. Jadi di saat itu, bahkan sampai sekarang banyak orang yang takut terhadap, aduh hamil ini dikuret aja, digugurkan saja, atau seperti apa. Itu masih takut kalau ada anak yang lahir takut rezekinya. Ini yang terjadi di permasalahan Aus Khazraj, utamanya si As'ad tadi. 3. Yang pertama, ala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Yang keempat, wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah pernah engkau mendekati perbuatan-perbuatan yang keji. Seperti apa perbuatan keji? Sebutkan. Hal-hal yang membunuh, hal-hal yang menyiksa orang lain dalam tawanan, dalam sebagaimana. Tapi utamanya wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Yang kelima, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Yang kelima ini, jangan pernah ada membunuh sebuah nafs, sebuah jiwa yang diciptakan oleh Allah kecuali illa bil haqq, kecuali yang memang dianjurkan oleh Allah. Bagaimana orang-orang itu yang harus dibunuh? Ini mencengangkan, baru 5 saja As'ad ini kita dari dulu membunuh setiap manusia. Bagaimana cara kita mengetahui manusia yang benar-benar layak untuk dibunuh? Jangan-jangan kita membunuh orang-orang yang salah. 5 tadi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya engkau tahu. 5. Ayat keduanya jadi dipisah, 5 pertama di ayat 151, 5 kedua di ayat 152. Wala taqrabu malal yatim. Jadi yang ke-6 ini, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Kecuali memang untuk hal-hal yang baik. Jangan mendekati uangnya anak-anak yatim. Hatta yablugha ashuddahu wa awful kaila wal mizana bil qist. Sehingga engkau tahu dia nanti sampai dewasa, baru kemudian kasih tahulah sebagaimana dulu engkau pakai uang anak yatim ini untuk apa, bagaimana sampai dia dewasa. Jadi sampai dewasa putus, anak yatim ini sudah tidak berstatus yatim sampai dia beranjak dewasa karena sudah bisa mencari rezeki dan lain sebagainya. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Ini misi Rasulullah yang ke-6. Wa auful kaila wal mizana bil qist, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan secara adil. Nah, ini yang selalu penting kalau kita berdagang di pasar. Wailul lil mutaffifin. Banyak sekali itu ayat-ayat tentang bagaimana kalau kita salah dalam menimbang, dalam menakar untuk bisnis, untuk trade, untuk ini sangat berbahaya sekali. Bagaimana timbangan tadi ini bisa salah? Nah, itu harus. Nah, sekarang ini udah ada timbangan digital. Dulu timbangannya kalau di pasar ini ya sih
Kanan kiri itu tidak sampai detail. Nah, ini berbahaya. 0,01 gram itu dipertanyakan. Wa uful kaila wal mizana bil qist. Jadi ini kemudian dijelaskan lagi menjadi satu jilid tentang berbisnis. 10 misinya Rasulullah ini kemudian dijelaskan detail. Nah, insya Allah kalau kita ada waktu ke depan kita bahas satu persatu. Wa uful kaila wal mizana bil qist. Yang ketujuh, yang kedelapan, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ini maksudnya apa? La nukallifullah nafsan illa wus'aha. Kita baca terus ini ayatnya. Bahwa ketika kalian diuji, ketika setiap manusia ini diuji, ketahuilah tidak mungkin Allah memberikan ujian yang lebih daripada kapasitas hambanya. Tidak. La nukallifullah nafsan illa wus'aha. Sehingga banyak dari kita yang kita kadang pasrah nggak kuat dengan ujian cobaan, suudonnya kepada Allah, suudonnya kepada Rasulullah bahwa kita ini diuji melewati dari batasnya kita. Nggak kuat ya Allah, tidak kuat, nggak mungkin. La nukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti sebelumnya Anda sudah melewati ujian yang berat, sekarang waktunya untuk yang lebih berat, naik level untuk apa? Ahsan wa amal. Diuji dengan ujian yang banyak, aktsar, untuk mencapai ahsan wa amal. Sholat, melakukan ibadah yang aktsar untuk mencapai ahsan wa amal. Belum tentu kita bersedekah kita ratusan miliar bahkan, tapi kalau tidak ikhlas, tidak dalam hati, tidak juga mengeluarkan humusnya dan lain sebagainya, tidak ahsan, maka hanya sebagai akto. Nah, nanti akan kita bahas nih. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. 3 ini kriterianya di surat Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, baru dia kemudian fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa yang memberi, belum cukup memberi, hanya memberi sedekah cukup, wattaqo, sudah cukup, sudah memberi kita, sudah bertakwa kita, sudah cukup, wasaddaqa bil husna. Harus yang ketiga ini adalah bersedekah atas husna. Dalam riwayat yang lain, husna ini adalah al-husain, kebaikan yang kemudian diimpikan, diwujudkan untuk akhirat kelak. Nah, ini yang harusnya kemudian ayat yang diterjemahkan dengan atau ditafsirkan dengan ayat bil hadis. Jadi kalau kita baca di terjemahan depan itu tidak mungkin. Barang siapa yang memberi, bertakwa dan shaddaqa bil husna, dan bersedekah atas nama kebaikan, itu simple. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kita mudahkan semuanya. Tentu, tapi apa di balik akto? Apa di balik kita memberi? Apa di balik kita harus bertakwa? Ini pertanyaan yang akhirnya kita jawab sendiri. Harus kita bisa mengetahui. Contohnya apa? Yang paling utamanya analoginya adalah orang-orang. Contoh utamanya Thomas Alva Edison yang menemukan lampu. Orang-orang yang memang berjasa, apakah dia tidak memberi? Memberi. Kayak Albert Einstein, memberi dengan seluruh ilmunya dia ini diberi ke semua manusia, akhirnya kita bisa hidup dengan enak. Tapi sudah bertakwalah dia? Sudah atau belum? Baru dari akto. Ketika sudah akto, apa yang dilakukan oleh Allah? Allah membalas apa yang diberikan. Apapun yang kita berikan kepada setiap manusia pasti akan diganjar oleh Allah. Dan apa ganjaran mereka? Famous, naik kehidupannya, dikenal orang, dia terkenal, dia mendapatkan banyak keistimewaan-keistimewaan di dunianya. Yang membuat handphone Steve Jobs dan lain sebagainya itu luar biasa berjasa, sangat berjasa. Kemudian baru ada yang namanya wattaqo. Sudah kita memberi, maka kita harus bertakwa. Wah, takwa ini di atas mukmin. Sudahkah kita mukmin?
Di bawah mukmin ada muslim. Ciri orang muslim 3 saja. Sholat, jangan berbohong. Ini udah susah. Yang ketiga, melakukan amanat. Dalam amanat dia harus melakukan. Baru ciri orang mukmin yang 5 katanya Imam Hasan tadi kita sebutkan. 51 rakaat, udah sholat, oke sholat, sekarang naik level dong, 51 rakaat. Yang kedua, pakai cincin, terus pakai turban, membaca bismillah, dan ziaratul arba'in. Semuanya itu banyak. Apa maksudnya pakai cincin di jari kanan? Pakai saja, sunnah saja, tidak. Bahwa misal kedatangan kita ada satu orang yang membutuhkan, minta sedekah, minta infak, sama seperti Ali bin Abi Thalib, dalam keadaan kita sholat, kita masih bisa memberi. Itulah kenapa cincin di tangan kanan ini adalah perwujudan bahwa kita masih bisa bersedekah dalam sholatnya kita. Utamanya ini kan sholat yang utama dalam setiap muslim. Seluruhnya nanti ini dipertanyakan dalam sholat. Sholat kita ini sudah ada sedekahnya belum? Sudah ada hajinya atau belum? Sudah ada puasanya atau belum? Boleh kita makan saat sholat? Enggak boleh. Ada puasanya berarti di dalam sholat. Di dalam sholat harus memakai turbah. Ada Asyura di dalam sholat. Dan di dalam Asyura yang diperjuangkan pertama kali adalah sholat. Teng duhur langsung sholat. Maupun perang ada keadaan apapun namanya sholat harus dilaksanakan. Dipanah, mau ditombak, mau di apa nanti. Sholat yang paling utama. Nah, kita kadang dipanggil bos. Harus, tapi dipanggil maha bos untuk sholat, sudah waktunya adzan, sholat, nanti aja lah, nanti. Ini. Jadi yang ke-8 tadi, la nukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketahuilah, wahai As'ad, tidak ada satupun yang diuji dari Tuhanmu ini kecuali engkau bisa menjalankan ujian itu. Sehingga orang kalau dikasih hal seperti itu mulai dingin hatinya. Yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kamu berkata maka hendaklah kamu berlaku yang adil. Jadi saat kita mengucapkan sesuatu itu perlu dijaga. Kadang, nah ini yang paling banyak dari setiap kita, yang paling banyak salahnya adalah orang yang paling banyak bicaranya. Dalam hal ini saya ini sekarang yang paling banyak ngomongnya. Ini mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena yang paling banyak ngomong ini yang biasanya yang paling banyak salah. Gitulah. Nah, itu yang harus kita saling memaafkan. Itulah di majelis ini luar biasa sampai kebawa kemarin ke Karbala setelah acara ya arhamar rahimin. Musafahah itu sangat penting karena setelah dari kita itu tidak ada yang menyimpan dendam. Wah tadi ini Ustadz nyinggung ana ini, salah ini, ana tiba-tiba dikasih tahu ya. Itu yang harus dibersihkan setelah kajian, itu harus ada dan tidak boleh lepas di setiap majelis at-tathir ini. Luar biasa memang tathir, insyaallah kita di sini suci. Yang keempat, wa idza qultum yang ke-9 afwan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kamu berkata maka hendaklah kamu berlaku adil, utamanya dalam masalah-masalah fikih, utamanya dalam hal-hal yang menyangkut agama. Wa bi ahdillahi aufu. Yang ke-10, wa bi ahdillahi aufu. Dan penuhilah janji-janji Allah yang ada di dalam dirimu. Untuk kita pernah, kayaknya saya nggak pernah menjanjikan sesuatu kepada Allah, tidak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa aliyun waliyullah. Itu adalah janji yang harus ditepati setiap muslim, setiap mukmin. Ketika mengucapkan syahadat, maka Anda harus yang namanya tadi itu tauhidullah. Tidak ada satupun yang harus lebih esa yang kita tuhankan melainkan Allah. Benar iya, tapi kadang kita menuhankan sesuatu yang lain dan ini berbahaya. Untuk kita bisa benar-benar tauhid itu melalui proses yang panjang. Di dalam kalau hauzah kita di Irak itu mencapai ada satu level namanya Ba'sul Kharij. Ba'sul Kharij itu udah melewati setiap SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. 40 tahun Ba'sul Kharij itu. Mencapai Ba'sul Kharij itu 40 tahun untuk kehidupan di hauzah dalam
mencapai ujian marjaiyah. Sampai 40 tahun kita belajar, sudah levelnya namanya mujtahid. Mujtahid itu dia sudah bisa ijtihad li nafsih. Dia bisa memberikan ijtihad tidak untuk orang lain. Karena untuk orang lain yang namanya itu adalah marja. Ujian marjaiyah masih 20, ada yang bilang 30 tahun lagi untuk bisa mencapai marja. Untuk mencapai setiap dari diri kita ini, oh nanti kasih fatwa, kasih apa. Siapa diri kita tiba-tiba kita ada satu majelis ulama ini yang ada di Indonesia mengeluarkan fatwa-fatwa yang luar biasa banyak. Tapi menurut Rahbar sudah diberikan tahu bahwa uruf itu lebih penting, kemasyarakatan lebih penting. Sampai kemarin itu ada pertanyaan-pertanyaan, jadi setelah kita habis ziarah, habis sholat, nanti ada tanya jawab, ada diskusi. Itu ditanya bagaimana sholat kita di belakang ahli sunnah. Ekstrim sekali. Ada yang bilang ustadz, ada salah satu ustadz yang bilang bahwa di belakang ahli sunnah ini tidak sah sholatnya. Atau harus diulang lagi karena sholatnya ada aminnya, tidak membaca bismillah dan lain sebagainya. Tidak, itu semua disamaratakan oleh Rahbar. Kalau kita pun begitu juga Ali Sistani dan hampir semua marja, sholat kita di belakang ahli sunnah, maka sholatnya sah. Karena apa yang dibawa, apa yang masih sama di antara kita dengan ahli sunnah, yaitu sholawat. Bayangkan dari Nabi Muhammad, kata Muhammad saja, kita nggak baca satu Muhammad di dalam sholawat kita, dalam sholat, batal sholat kita. Kenapa kita sholat di belakang ahli sunnah masih ada, masih diterima, masih sah? Karena sholawatnya benar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Masih diperbolehkan itu dan masih dalam koridor yang sah menurut Ayatullah Ali Khamenei. Kok tiba-tiba ada ustadz yang batal? Sampai ekstrim sebegitu, akhirnya kita mau berdakwah susah. Kita menganggap ajaran agama ini akhirnya ajaran baru. Tidak, ini yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada setiap sahabatnya, kepada setiap umatnya, dan juga utamanya kepada Amirul Mukminin. Apa yang dibawa oleh Rasulullah bukan ajaran agama baru. Tidak. Rasulullah membawa misi yang kira-kira nih. Ini tadi 10 misinya Rasulullah. Yang 10 misi tadi ini bukan ngasih tahu bahwa ini ajaran agama baru. Tidak. Semua ajaran agama ini, misi ini sudah pernah dilaksanakan oleh sebelum Nabi. Hanya kemudian disempurnakan, diingatkan kembali, dan disampaikan hujahnya oleh Rasulullah SAW. Bukan Anda menyembah Allah yang baru. Tidak. Allah kita udah dari Nabi Adam. Kadang ketika kita ditanya, oh Syiah ini baru, Ahlul Bait ini baru. Tidak. Sudah bahkan terpatri di dalam setiap walisangan. Cah angon penek no blimbing kui. Terus tak senggu temanten anyar. Siapa temanten anyar? Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Jadi perwujudan-perwujudan agama yang sudah ada di dalam kita ini, itu sudah jelas ada belalainya, ada ekornya, ada matanya, ada kupingnya, semuanya kalau disatukan gajah. Tapi tidak tahu ini cah angon ini. Kita ini karena dihanguskan oleh Trenggono, oleh sejarah Belanda yang ada di negara Indonesia ini, akhirnya kita terpecah-pecah. Padahal sudah ada Khamsatun dari 1400-1300 abad, tahun 1300 Masehi, 1400 Sunan Ja'far Shadiq, Sunan Kudus itu sudah li khamsatun utfi biha, sudah baca mereka sampai sekarang. Tapi 5-nya itu kadang nggak tahu maksudnya apa ini Ahlul Bait ini. Baru kemudian disampaikan, yang tahu itu adalah cah janggutan. Sehingga menikahlah cah angon dengan cah janggutan. Siapa cah janggutan yang asli, yang kemudian menampakkan dalam sejarah dan membuka tabir intelektual adalah Imam Khomeini 1979. Terbukalah setiap manusia akhirnya, oh seperti ini. Saya ketemu dengan orang-orang yang sudah Ahlul Bait tapi pre Imam Khomeini. Kalau kita kan ini
sesudah revolusi gitu. Mereka sholatnya pun sama, sholatnya lurus, ibadahnya sama, tapi tidak mengenal ada tawasul, ada kumail. Nah, itu baru itu. Nah, itu baru dari Imam Khomeini baru kita buka. Oh, ternyata sama ini ajaran kita. Cah janggutan dengan cah angon. Nah, ini panjang nanti bahasanya. Jadi saya simpulkan, udah cukup 1 jam, nanti kita pertanyaan. 10 dari misi Rasulullah SAW adalah yang pertama, ala tusyriku bihi syai'a. Jangan pernah menyembah dari selain Allah. Wa bil walidaini ihsana. Jadi ini semua utammima makarimal akhlak, ya ini 10 ini. Jadi kalau bu'itsu li utammima makarimal akhlak, tidak hanya Rasulullah dalam berakhlak, dalam berbaju, dalam bersama orang tua. Ini semuanya 10 hal penting ini yang kemudian disampaikan kepada As'ad bin Zurarah. Ala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlak nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan membunuh anak-anakmu karena takut dengan rezekinya Allah. Wa la taqtulu wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jauhilah perbuatan-perbuatan yang keji. Lalu wa la taqtulun nafsal lati illa harramallahu illa bil haqq. Jangan membunuh manusia-manusia yang memang bukan dalam koridor untuk dibunuh. Nah, ini berbahaya untuk kita. Kadang kita membunuh hanya karena yang kita lakukan fisik, tidak. Tapi fitnah asyaddu minal qatl. Hati-hati. Dalam kita mengucapkan fitnah tidak benar, beritanya hoax, memfitnah seseorang tanpa mengetahui lebih kejam daripada membunuh. Itu ya. Jadi 5 tadi ini, wala taqtulun nafsal lati harrama illa bil haqq. Dan jangan membunuh. Membunuh itu banyak. Jangan kemudian membunuh secara fisik, tidak. Membunuh fitnah lebih kejam daripada membunuh fisik. Kalau kita difitnah atau memfitnah. Yang keenam, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan dekati uangnya anak-anak yatim. Wa auful kaila wal mizana bil qis. Timbangan. Jadi jangan sampai Anda salah menimbang, salah takar dalam berbisnis. Wala nukallifullahu nafsan illa wus'aha. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Tidak pernah Allah menguji ujian yang berat melebihi dari kapasitas hambanya. Tidak mungkin. Fa'dilu yang ke-9, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dalam berucap harus adil. Harus dipilih kata-katanya, jangan asal ngomong. Yang ke-10, wa bi ahdillahi aufu. Dan atas janji-janji Allah maka kita harus menepati janji-janji tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita tanya jawab, silahkan. 15